Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Al-Muhtaram Ustadzah Mustanah Kaniyah wa sahibul fadilah al-hadirun syukran kathiron fi hadhil marratil munasabah nahnu min firqah al-khamisah nurid an-nashrah anil maqalatina bil maudu' al-istikhbarat au intelijensi fil madah ad-dirasiyah psikologi pendidikan. Nurid an-nashrah an dalalah al-istihbarat thumma al-mada'ah alladhi yu'attaru alal istihbarat thumma tajriyah al-istihbarat wal irtibat bainal istihbarah wa hayati syahsin. Qoblahu ana ismi Anis Maimunah karra'isil jalasah wa sadiqati Anisa Azahara kal mutakallimah wahidah wa Debi Elvana Ayudya kal mutakallimah athaniyah wa Rafi'atun Nisa kal mutakallimah athalithah wa Nur Aini kal mutakallimah ar-rabi'ah wa ba'da dhalik wa'tiya ila mutakallimah wahidah. Tafadhal. Anissa Azahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian intelijensi. Baik, intelijensi adalah salah satu kemampuan mental berpikir atau intelektual dan merupakan bagian proses-proses kognitif. Dalam dunia pendidikan, intelijensi ini merupakan unsur yang penting dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Akan tetapi, tidak semua peserta didik mempunyai intelijensi yang baik. Mereka mempunyai perbedaan antara intelijensi. Ada yang mempunyai intelijensi yang tinggi, yang sedang, ataupun yang rendah. Intelijensi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu intellegere, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Istilah intelijensi ini telah menjadi bahasa umum dalam masyarakat. Akan tetapi banyak masyarakat yang menamakannya dengan kecerdasan, kecerdikan, kepandaian, atau yang lain sebagainya. Dan intelijensi ini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yaitu kemampuan berpikir untuk mencapai prestasi yang di dalamnya memegang peranan. Prestasi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bidang, yaitu contohnya dalam bidang sosial, pendidikan, perdagangan, teknis, ataupun belajar di sekolah. Dan dalam arti sempit yaitu suatu kemampuan berpikir untuk mencapai prestasi di sekolah yang biasanya dinamakan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional dan dapat menyesuaikan dirinya pada lingkungan tersebut. Baik, di sini saya sebagai mutakalim asani ingin menyebutkan serta menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi seseorang. Nah, di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu faktor pembawaan. Nah, yang dimaksud dengan faktor pembawaan itu adalah sifat yang memang bawaan sejak lahir. Nah, misalnya seorang anak yang dapat memecahkan persoalan itu akan dipengaruhi dengan pembawaan dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan sosial. Nah, tak bisa kita pungkiri bahwa lingkungan sosial itu termasuk faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi seseorang. Sehingga hal itu juga berkaitan dengan psikologi sosial yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya ketika kita nih dibesarkan dalam kehidupan yang baik dan tidak, dan itu juga akan berpengaruh dalam diri kita sendiri. Maka intelijensi kita itu tergantung pada apa yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu faktor kematangan seseorang. Nah, perkembangan dan pertumbuhan organ tubuh manusia itu kan pasti akan berkembang.
sehingga hal itu juga berkaitan dengan pencapaian seseorang untuk bisa menyanggupi dan menjalani fungsinya masing-masing. Misalnya ketika anak-anak bisa memecahkan persoalan tertentu, maka anak itu bisa dikatakan bahwa organ tubuh mereka itu sudah berkembang dengan matang. Kemudian faktor yang keempat itu faktor minat seseorang. Nah, faktor ini juga sangat berkaitan dengan intelijensi seseorang, karena dengan adanya sebuah tujuan itu berkaitan dalam perbuatan dan juga berkaitan dengan dorongan pada diri seseorang yang dilakukan dalam motif tersendiri. Nah, di kehidupan kita kan pasti juga kita tersendiri juga pasti memiliki minat dan tujuan tersendiri untuk kehidupan kita yang lebih baik di kedepannya. Nah, kemudian hal itu juga dapat dikaitkan dengan manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan pada dunia luar, sehingga lama-kelamaan itu akan menimbulkan minat pada diri seseorang agar bisa dan mau berbuat baik. Nah, faktor yang terakhir itu adalah faktor kebebasan. Nah, faktor ini tuh juga berkaitan erat dengan kebebasan yang kita miliki. Misalkan dengan adanya metode yang kita lakukan dalam pemecahan masalah, dan juga ketika kita memiliki hal-hal yang bisa. Baik, di sini saya Rofi Atunisa. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran intelijensi atau tes intelijensi. Semenjak para ahli mulai menggunakan pendekatan secara empiris, maka pengukuran intelijensi itu sudah mulai banyak menarik para ahli, terutama setelah pengukuran dalam lapangan psikologi itu berkembang secara pesat. Yang pertama yaitu ada perkembangan intelijensi pada umumnya. Untuk yang A yaitu fase persiapan. Fase persiapan yaitu di mana seseorang atau para ahli sedang mencari atau berusaha mendapatkan tes intelijensi. Yang kedua yaitu ada fase naif. Fase naif yaitu di mana seseorang menggunakan tes intelijensi yang telah tersusun tanpa kritik. Dan yang ketiga adalah fase kultur free test. Fase kultur free test yaitu di mana orang sedang mencari tes yang bebas dari pengaruh kebudayaan. Untuk yang poin kedua yaitu ada perkembangan tes intelijensi model Binet. Sejak abad tahun lalu, Alfred Binet telah menjadi seseorang ahli psikologi yang terkenal. Sejak tahun 1890-an, ia telah mengadakan usaha-usaha ke arah penyusunan tes intelijensi. Dan yang ketiga yaitu ada tes Wechsler. Mula-mula diterbitkan pada tahun 1939 dengan nama Wechsler Bellevue Intelligence Cell yang biasa disingkat dengan WB. Dengan makin populernya tes intelijensi sebagai alat untuk mengukur antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dan dipandang dengan segi intelijensi, maka makin terasalah kebutuhan akan adanya tes intelijensi yang sesuai untuk mengetes orang dewasa. Dan ini sangat mendorong banyak ahli untuk berusaha menyusunnya. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu yang terakhir, hubungan intelijensi dengan kehidupan seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu intelijensi yaitu suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dalam kenyataan, sebenarnya sulit untuk menentukan korelasi antara intelijensi seseorang dengan kehidupannya. Akan tetapi, kehidupan adalah sangat kompleks. Intelijensi bukan satu-satunya faktor untuk menentukan sukses atau tidaknya seseorang. Akan tetapi, terdapat banyak faktor untuk menentukan suksesnya atau tidaknya, yaitu salah satunya faktor kesehatan. Dan ada tidak kesempatannya tidak dapat kita abaikan.
Orang yang sakit-sakitan saja meskipun intelijensinya tinggi dapat gagal dalam usaha mengembangkan dirinya dalam kehidupan. Demikian pula, walaupun orang itu cerdas, jika tidak ada kesempatan mengembangkan dirinya dapat pula gagal. Walaupun intelijensinya cerdas, walaupun dia tidak ada kemampuan untuk mengembangkannya, itu akan tetap gagal. Intelijensi yang cukup tinggi tetap juga watak pribadi seseorang sangat berpengaruh dan turut-turut menentukan. Banyak di antara orang-orang yang sebenarnya memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat mendapatkan kemajuan dalam kehidupannya. Ini disebabkan karena misalnya kekurangan pergaulan dengan orang-orang di sekitarnya, kurang pergaulan dengan orang-orang di masyarakat, atau kurang memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga tidak kurang adanya usaha untuk mencapainya. Sebaliknya, ada seseorang pula yang memiliki intelijensi yang sedang, dapat lebih maju dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak berkat keuletan dan ketekunannya. Dan walaupun intelijensinya sedang, kalau usahanya untuk mengembangkan dan keuletan dan ketekunannya itu akan tetap sukses karena dia sangat ulet dan semangat untuk mengembangkan, dan banyak faktor-faktor yang mengganggu atau merintangannya. Akan tetapi intelijensinya rendah menghambat usaha, tetapi intelijensinya jika rendah akan menghambat usahanya dan berkembang meskipun orang itu ulet dan bertekun dalam usahanya. Walaupun intelijensinya rendah menghambat pula usaha seseorang untuk maju dan berkembang meskipun orang itu ulet dan bertekun dalam usahanya. Dan pada intinya, sebagai kesimpulan dapat kita katakan, kecerdasan atau intelijensi seseorang memberi kemungkinan bergerak dan berkembang dalam bidang tertentu dalam kehidupannya, sampai di mana kemungkinan dan pribadi serta kesempatannya ada. Dan hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan ahli antropologi dan psikologi juga masih disaksikan adanya korelasi yang tetap antara bentuk atau berat otak dengan intelijensi, antara bentuk tubuh dengan dasar kejahatan, dan antara intelijensi dengan kemiskinan. Pada intinya, tidak terdapat korelasi atau hubungan yang tetap antara intelijensi dengan kehidupan seseorang. Hanya saja intelijensi merupakan salah satu faktor berkembangnya kehidupan seseorang, dan yaitu harus diingat, hanya saja intelijensi merupakan salah satu faktor berkembang kehidupannya seseorang. Sekian dari kami sampaikan, apabila banyak kurang mohon maaf. Sekian. Syukron ilal mutakalimat. Selanjutnya, kesimpulan pada makalah intelijensi ini. Intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Oleh sebab itu, intelijensi ini tidak dapat diamati secara langsung, melainkan melalui tindakan yang nyata seperti berpikir secara rasional tersebut. Kemudian, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi seseorang yakni ada 5. Yang pertama, faktor pembawaan, kemudian faktor lingkungan sekitar, lalu faktor kematangan seseorang, minat seseorang, dan kebebasan. Pengukuran atau tes intelijensi meliputi perkembangan tes intelijensi pada umumnya, lalu perkembangan tes intelijensi model Binet dan tes Wechsler. Sedangkan korelasi atau hubungan antara intelijensi dan kehidupan seseorang itu tidak terdapat korelasi yang tetap, melainkan intelijensi adalah salah satu faktor berkembangnya kehidupan seseorang. Demikianlah pemaparan dari kelompok 5. Selanjutnya, kami menyadari makalah dan
presentasi kami masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Dan silahkan untuk bagi yang ingin bertanya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.